Halo sahabat semua, selamat datang kembali di Selain Channel. Semoga sahabat semua diberikan kesehatan lahir dan batin dan selalu dalam lindungannya. Baik sahabat, kita akan coba lihat judul pembahasan kita kali ini, yaitu perbedaan mendasar antara PNS dan P3K dari segi status, gaji, hingga tunjangan. Kalau dilihat dari Undang-Undang eh, tentang ASN itu nomor 20 tahun 2023, di bab 3-nya itu jenis dan kedudukan bagian ke-1, pasal 5, itu pegawai ASN terdiri dari atas PNS dan P3K, di mana PNS itu pegawai negeri sipil, sedangkan P3K itu adalah eh, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, kita akan coba cari tahu apa saja perbedaan yang mendasar antara PNS dan P3K. Yuk, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya sahabat-sahabat mendukung channel kami agar terus berkembang dengan cara mengaktifkan lonceng notifikasinya serta like, komen, dan share agar video ini bermanfaat bagi yang lain. Baik, pengangkatan calon aparatur sipil negara atau ASN menuai sentimen negatif dari peserta seleksi dan publik. Batas akhir pengangkatan serentak calon pegawai negeri sipil atau CPNS paling lambat pada akhir Juni 2025 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu paling lambat akhir Oktober 2026. Tapi, apa sebenarnya perbedaan mendasar antara PNS dan P3K? Kalau dilihat dari segi gaji sampai dengan tunjangan, simak ulasan berikut ini, yaitu ada 7 perbedaan dasar antara PNS dan P3K. Yang pertama, gaji dan tunjangan. Perbedaan PNS dan P3K yang pertama adalah gaji dan tunjangan. Bukan beda rincian komponen yang diterima, akan tetapi secara landasan hukum yang mengaturnya, PNS dan P3K akan mendapatkan dengan komponen gaji sebagai berikut. Nah, kalau kita lihat gaji, dari segi gaji PNS ditentukan berdasarkan golongan dan jabatan. Misalnya, gaji PNS golongan 1 adalah 1.500 sampai 2.300. Sedangkan gaji PNS golongan 4 pembina adalah 3 juta 3 juta sampai dengan 5 juta. Akan tetapi kalau P3K, gaji P3K juga ditentukan berdasarkan golongan namun dengan rentan yang berbeda. Misalnya gaji P3 golongan 1 itu antara 1.700 sampai 2.600, sedangkan golongan 17 yang tertingginya itu adalah 4 juta sampai 6.700. Itu ya, dari segi gaji. Nah, kemudian dari segi tunjangan kinerja. Ada beberapa tunjangan kinerja antara PNS dan P3K, yaitu yang pertama adalah tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan ini antara PNS itu akan mendapatkan berdasarkan golongan, sedangkan P3K tidak mendapatkan tunjangan jabatan. Di tukinnya PNS itu mendapatkan tunjangan kinerja berdasarkan dan ditentukan kinerja individu, sedangkan P3K itu mendapatkan tukin yang besarnya ditentukan berdasarkan kinerja individu maupun instansi. Ya. Kemudian tunjangan dari segi tunjangan perumahan. Nah, tunjangan perumahan itu kalau PNS itu mendapatkan tunjangan perumahan yang besarnya ditentukan berdasarkan golongan dan jabatan, sedangkan P3K itu tidak mendapatkan tunjangan perumahan, ya. Nah, kemudian tunjangan kesehatan, tunjangan keluarga, ya. Kemudian tunjangan pangan, kemudian tunjangan jabatan. Nah, kemudian perbedaan yang kedua adalah proses rekrutmen dan tahapan seleksi. Proses rekrutmen atau tahapan seleksi PNS dan P3K juga berbeda. Bagi sahabat yang ingin menjadi PNS harus melalui 3 proses seleksi yang meliputi seleksi administrasi, yang kedua seleksi kompetisi dasar atau SKD,
Kemudian yang ketiga itu adalah seleksi kompetisi bidang. Nah, sementara P3K hanya melalui dua proses seleksi, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetisi. Pada seleksi kompetisi, pelamar P3K dihadapkan dengan tiga bidang tes, yakni manajerial, teknis, dan sosial struktural, sesuai dengan pasal 19 PP nomor 49 tahun 2018. Kalau kita lihat perbedaan yang ketiga, yaitu batas usia melamar. Nah, ada juga perbedaan batas usia melamar antara PNS dan P3K menurut pasal 23 ayat 1 huruf A-nya itu Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017. Seseorang bisa melamar menjadi CPNS jika usianya minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Nah, itu yang usia melamar minimal dan maksimal untuk PNS, minimalnya 18 tahun dan maksimalnya itu 35 tahun. Untuk P3K berdasarkan pasal 16 huruf A PP-nya nomor 49 2018, usia minimalnya 20 tahun. Kalau PNS itu minimalnya 18 tahun, kalau P3K 20 tahun. Usia maksimalnya P3K itu maksimal 40 tahun. Kalau PNS itu 49, P3K 40 tahun. Nah, ini perbedaan yang keempat. Perbedaan keempat adalah kedudukan secara hukum. Meski sama-sama menjabat di pemerintahan, ada beberapa kedudukan hukum antara PNS dan P3K. Pasalnya, PNS bisa menduduki seluruh jabatan pemerintahan, berbeda dengan P3K yang lingkupnya terbatas. Dan jenis jabatan yang diduduki P3K diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menpan RB nomor 76 tahun 2022. P3K disebutkan tidak dapat mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama. Nah, itu bedanya. Yang keempat, perbedaannya itu secara hukum itu PNS bisa menduduki jabatan struktural, kemudian kalau P3K itu tidak bisa menduduki jabatan pimpinan tinggi. Kemudian perbedaan yang kelima itu adalah usia pensiun. Usia pensiun yang disebutkan pada kelompok PNS, pensiun terjadi pada usia 58 tahun untuk menjabat administrasi, 60 bagi pejabat pimpinan tinggi, dan sesuai ketentuan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Sementara P3K-nya itu usia pensiunnya maksimal diaturnya 58 tahun. Ya. Bagi pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pratama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan. Nah, selanjutnya, pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional media pensiun usia 60 tahun, terakhir 65 tahun, menjadi usia bagi pemangku jabatan fungsional ahli utama. Kemudian perbedaan yang keenam, sejatinya pemberhentian hubungan kerja dan PNS. Nah, ini perbedaan yang keenam itu adalah pemberhentian hubungan kerja. Nah, pemberhentian hubungan kerja pada PNS maupun P3K akan dilakukan dengan dua cara, yakni diberikan predikat tertentu atau diberhentikan dengan hormat. PNS atau P3K yang diberhentikan dengan hormat apabila PNS meninggal dunia atas permintaan sendiri, perampingan organisasi, serta tidak cakap jasmani rohani sehingga tidak bisa menjalankan tugas dan kewajiban. Hal yang bedakan adalah ada satu kondisi lain yang menyebabkan PNS diberhentikan dengan hormat, yakni apabila telah mencapai usia pensiun, itu pasti diberhentikan. Sementara pada P3K, sahabat-sahabat semua, seorang pegawai P3K akan diberhentikan dengan hormat apabila jangka waktu perjanjian kerja telah berakhir. Kalau kita lihat di undang-undangnya itu, untuk P3K penuh waktu itu kontrak kerjanya itu 5 tahun dan dapat diperpanjang selama 35 tahun. Evaluasinya itu setiap 1 tahun itu dilakukan evaluasi secara individu. Kalau P3K paruh waktu itu evaluasi secara setiap 3 bulan secara bertahap dan masa kerjanya 1 tahun. Jadi P3K paruh waktu 1 tahun, P3K penuh waktu 5 tahun dan bisa diperpanjang selama 35 tahun. Perbedaan yang terakhir itu adalah status kerja. Seperti sudah disinggung sejak awal, ada perbedaan status kerja antara PNS dan P3K. Jika PNS berstatus sebagai pegawai tetap, sedangkan P3K adalah pekerja dengan durasi kontrak sesuai masa waktu yang dibutuhkan, maka kerja paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Ini yang disebutkan secara singkat 1 tahun ini adalah P3K paruh waktu, sahabat ya. Jadi sekali lagi untuk P3K paruh waktu, kontraknya itu masa kerjanya 1 tahun dan dievaluasi setiap 3 bulan dan dapat diperpanjang apabila
berkinerja baik, kemudian instansi masih ada atau masih dibutuhkan, ketiganya itu adalah eh, dana yang ada di daerah mencukupi. Nah, kapan P3K P3K paruh waktu menjadi penuh waktu itu nanti akan kita bahas lagi, tapi pada dasarnya P3K paruh waktu akan naik menjadi P3 penuh waktu apabila formasi di penuh waktu sudah ada atau ada yang kosong. Oke, sahabat Selayun, itu dulu cukup dulu pembahasan kita pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Selayun.